1, kami akan diskusi mengenai tentang persamaan kimia, stoichiometry part 1 dan stoichiometry part 2. Pada diskusi kali ini, kami akan membahas tentang persamaan kimia. Di persamaan reaksi kimia, cara penyetaraannya, Mbak? Beri contohnya loh. Kertas untuk coret-coret ada dah. Kalau aku yang aja. Tidak ada gorengan kertas, tidak ada. Balik ke luar loh. Aku malam lo balik. Balik terus. Untuk adapun langkah-langkah untuk menyetarakan reaksi kimia, yang pertama adanya memberikan koefisien reaksi yang dinyatakan dengan variabel A, B, C pada setiap zat. Kemudian penyusunan persamaan matematis langsung contohnya jalan nih. Nggak paham banget ini kalau dijelaskan dah. Tapi jadi setarakan. Jadi buat contohnya tapi lu setaranya beda kan? Kesalin sih itu tapi jangan setaranya. Ya ada contoh dong. Ya situ mana? Ini beda. Mau aku bawa buku. Penyetaran itu ya materi minggu Petang aja. Nah, apa contohnya? Misalnya dulu. Itu menengok dari AR-nya itu kan AR itu seikonya gitu. Dari mana kan itu? ini kan CA satunya. C-nya 1. C Oh, ya lah. Di kodoknya CA 1, CL 2, C 1, O 2, H2O1. O 3 berarti 3. Nanti 3. Ini kan 2, 3. Berarti O-nya setara, C-nya setara, CA-nya setara, CL-nya belum setara, sambungan. CL sambungan. Berarti CL sambungan, CL 1. Berarti ini 2 HCl. Berarti Ca CO3 ditambah 2 HCl menghasilkan CaCl2 ditambah CO2 ditambah H2O. Ca 1 kanan kiri 1. Kan kita menyetarakan. Di sini kok hanya 2. Sedangkan di soal tadi hanya satunya. Berarti nggak setaranya dong. Makanya 2. Sedangkan Cl siko 2 di siko 1. Di siko 1. 1 tuh sama-sama ditambah 1 berarti kedua. Ya, kan yang bisa ditambah tuh koefisien. Kalau indeks nggak bisa. Jadi kesetaraannya CaCO3 ditambah HCl menghasilkan CaCl2 ditambah CO2 ditambah H2O. Nah, sama ininya. Nah, dia itu kan udah setara tuh. Adapun jenis-jenis reaksi kimia, pertama reaksi pembakaran. Kalau reaksi pembakaran tuh contohnya pada pembakaran metanan, adanya unsur O2 dan 2H2O. Terus reaksi kombinasi. Kombinasi itu A tambah B menghasilkan AB. Kombinasi. Kalau ini contohnya A tambah B menghasilkan reaksinya itu Na sama Cl. Jadi NaCl. Ya, Na tambah Cl, NaCl. Dekomposisi AB kebalikan dari kombinasi. Tadi kan Na sama berarti Cl. Kalau A tambah B itu awak menghasilkan AB. penggabungannya. Ya, Kalau Iko penguraian. penguraiannya. Komposisi penguraian. Terus perpindahan. Perpindahan tuh A tambah BC menghasilkan AC tambah B. Nah, posisi si B ini posisi si C digantikan Enggak, posisinya si B diganti sama si A. Iya. Posisi ya. Jadi si A jadi orang 3.
Contohnya yaitu ada Cu ditambah 2Ag NO3, maka menghasilkan CuNO3 dua kali ditambah 2Ag. Nah, di situ kan digantikan Posisi kan digantikan tuh posisi si Ag dengan si Cu. Terus reaksi yang terakhir yaitu perpindahan ganda. Ada berapa? Komenahan. Aduh. Bisa Itu buruk nanti. perpindahan ganda. Ini dua saja. AB ditambah CD menghasilkan AD ditambah CB. A sama D. Jadi saling berganti pasangannya gitu. Ya, sama ganti. Itu kan Itu ada si- H plus min. Itu kan yang min sama plus, plus sama min. Oh iya. Nah, terus apa lagi? Contohnya nggak ada dia. Contohnya yaitu misalnya 2KL ditambah PB NO3 dua kali menghasilkan KL apa 2KI? NO3 ditambah KI KBL2. PBI 2. Ya, KBI2. Mana? Paham kan? Hah? Nah, reaksi kimia ini kan ada ciri-cirinya. Yang pertama adanya perubahan warna, terus adanya perubahan suhu, adanya menghasilkan gas dan emisi cahaya. Apa lagi? Nama-nama koefisien reaksi, indeksnya, koefisiennya, reaktan produknya udah tahu kan? Ayo udah tahu. Ini tahu. Benar. Itu ya anak kimia ada itu. Nah, jadi dari yang lagi jalan tadi apa yang mengerti di antara itu? Ya, tentang persamaan kimia. Soalnya jenis datanya Mengenai yang tidak satu gitu kan. apa yang belum tahu? Benar yang Yang mana? mana? Terakhir Yang A B C B. Kok ini lagi ngerti konsep Ega? Soalnya ini dengan niat maka Nggak, itu dua konsep itu Pak. K positif. Satu plus. Iya. Ini apa ya? Hah? Itu minus. Ini ya. Oh ya, imin PB Jadi positif. positif N Oh tiga itu yang tidak. 3 negatif. A positif N tidak suram. Berdiri sendiri. tidak. Oh, Ya, karena N udah senyawa. Hmm. K ini kan tambahannya. Ini kan apa namanya? Pergantian Pergantian pasangan. ganda. Nah. Berarti K sama min. Berarti K, KNO3. Terus ditambah min dengan Oh, nanti dulu kan yang positifnya. Nanti dulu kan positif baru negatif. Nah, Yang mulai udah nanti dulu. ada lagi. lama dong. Geometri lah. Beda. Nah, persamaan kimia kan udah kan kita masuk kepada stoichiometry part 1. Nah, stoichiometry itu kan merupakan hubungan kuantitatif antara unsur dalam senyawa atau massa zat yang bereaksi. Berarti ini berhubungan dengan perhitungan kimia. Pada stoichiometry part pertama ini kita akan bahas tentang komposisi dan reaksi. Yang pertama yaitu ada massa atom relatif atau AR. AR itu sama dengan nomor massa. Jika unsur O 16 8, maka AR-nya yaitu yang bagian paling atas yaitu ARO adalah 16, sedangkan 8 ini adalah nomor atom. Berarti AR itu adalah nomor atom yang Itu AR. Iya. Buat dia. Itu AR. Terus yang sudah AR, yang kedua yaitu ada MR. MR merupakan sigma dari AR atau atom-atom penyusun. Misalnya
MR dari H2O. Berarti kita bisa kan? Kan H2O kalau kita ketahui AR dari H 1, ARO 16. Jadi MR dari H2O sama dengan 2 kali ARH. Karena 2 kali, karena jumlah dari atom H-nya ada 2, maka dikali 2. Terus ditambah dengan 1 kali AR dari O. 16. ARH kan 1, berarti 2 kali 1, 2. Ditambah 1 kali 16 sama dengan 16. Berarti 2 ditambah 16, 18. Berarti MR dari H2O 18. Lanjut ke mol. Mol atau N. Mol itu kan satuan jumlah zat. Nah, 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Ya, ini merupakan ketentuan dari bilangan Avogadro. Jika 1 mol H2O, maka molnya 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Kalau kan itu kan mol dari molekul H2O. Jadi kalau dia kan H2O. H2O. Bentar. H2O ini kan molnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau atom H berarti berapa mol? Atom H kan 2, berarti 6 dikali 2, maka 2 kali 6 6,02 kali 10 pangkat 23. Sedangkan atom O 1, maka molnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah. Apa? Sampai situ Nana? Iya. Situ ya. Kok bisa dikalikan? Dia kan hanya 2. Bisa dikalikan. Bisa dikalikan. Tapi ini 2 balik koma 0 sekian. Iya. Terus massa molar. Masa Massa molar tuh nilainya sama dengan AR atau MR suatu zat. Nah, kalau di stoichiometry part pertama tuh kita hanya belajar tentang AR, MR, mol, dan massa molar. Nah, dari 4 teori yang tadi tuh masih ada enggak yang enggak paham? Ada dan? Bagian yang mana? Bagian mana yang tidak paham? Bagian mana? sudah kadang tua. Paham? Nah, kan stoichiometry pertama udah, stoichiometry part 2 lagi. Kan stoichiometry part pertama udah, stoichiometry part 2 lagi. Kalau part 2 ini yaitu stoichiometry komposisi. Yang pertama ada rumus empiris atau RE, terus ada rumus molekul. Yang pertama yaitu stoichiometry komposisi. Komposisi yaitu menyatakan massa atau konsentrasi unsur dalam senyawa. Contohnya, tentukan konsentrasi masing-masing unsur. Nah, contohnya dari unsur H2O. H2O 2 massa H. Kenapa jadi 2? Kan H2O itu kan atomnya 2. Ya. Dibagi dengan massa H2O dikali 100%. Itu apa namanya? Massa H2 itu 1 gram. Tengok dari sini. Ya. Dari itunya. Terus dibagi dengan 18 gram. Maka 2 kali 1, 2 dibagi 18 dikali 100% 11,18%. 11,11. Oh ya, 11,11%. Terus ada juga persenan dari O. 1 massa O dibagi dengan massa H2O. Massa dari O yaitu bilangan AR-nya 16 gram dibagi dengan massa total dari H2O yaitu 18 gram. 16 dibagi 18 dikali 100% 88,89%. Itu untuk stoichiometry bagian komposisi. Berarti yang di bawah kah lah ketetapannya nak? Bukan ketetapan, itu kan H2O. H2O, AR. Awak mencari AR yang tadi. ARH 1 kali 2, 2. AR dari O 16, berarti 16. 2 tambah 16, 18. Oh, yang kalau yang massa H ini udah 1 gram. 1 kan? Aku dekat taman satu kalau O 6 balik. Kalau O 6 balik pokoknya 15,999. Massa Jadi kan kan jadi 16.
Dan selanjutnya yaitu tentang rumus empiris atau RE. Ini merupakan perbandingan paling sederhana. Contohnya yaitu glukosa. Glukosa yaitu C6H12O6. C6H12O6 menghasilkan CH2O. Bisa. Ulang. Ini Coba jawaban. dulu, bisa. Kalau itu Putri. Sandi ya. Jawaban. Iku melanha. C6H12O6. Berarti bisa RE-nya menjadi CH2O. Kalau C6H12O6 itu Rm-nya. Jadi CH2 itu RE-nya. Nah, caranya kayak gini. Rm sama dengan RE kali N. Jika Rm C6H12O6 menghasilkan CH2O kali N, maka N-nya sama dengan 6. Ini kan dikali 6 nih. C kali 6 C6. 6 kali 2 12. O kali 6 6. Berarti ini Rm-nya, ini Re-nya. Kalau contoh soal yang lainnya, contoh soal, nah misalnya soalnya ini, suatu senyawa terdiri dari 24 gram karbon, berarti C. Terus 69 gram hidrogen berarti H. Terus tentukan rumus empiris berarti Re dan rumus molekul Rm. Terus yang diketahui lagi MR-nya 30. Jadi caranya pertama, mol C atau mol karbon sama dengan, kita pakai faktor konvensional. 24 gram C dikali 1 mol C dibagi dengan 1 gram C. 12 gram C berapa ya? Ya, 12 gram C. 24 bagi 12 2. Berarti mol C itu 2 mol. Untuk H, mol H masanya tadi kita 69 gram H. 1 mol H dibagi dengan 1 gram H. Berarti 6 bagi 1 merupakan 6 mol. Nah, 6 mol. Ini kan berarti rumusnya yaitu mol banding mol C banding mol H sama dengan mol C tadi 2, mol H 6, berarti 2 banding 6. 2 banding 6 sama dengan 1 banding 3. Berarti C1 H3, berarti CH3. Berarti itu Re. Itu masih Re. Re yang CH3. Untuk Rm, pakai rumus yang tadi, Rm sama dengan RE dalam kurung N. Rm itu kan sama dengan massa relatif dari Rm. Berarti Mr tadi diketahui di soal 36. Re, rumus Re tadi CH3 kali M. 30 sama dengan C 12 36. Ayo 36. C12 AR-nya H AR-nya 1 kali 3 N 36 12 tambah 3 15 N, berarti 15 N. 15 N sama dengan 36. N sama dengan kok 36 30. AR-nya 30. Ini gue tuh. N 30. Berarti 15 N sama dengan 30. N sama dengan 30 bagi 15. N sama dengan 2. Berarti N-nya 2. Berarti rumus dari rumus dari Re N. Rm sama dengan CH3 N-nya 2. Rm sama dengan C2 H6. Berarti rumus Re-nya CH3, rumus Rm-nya CH2 C2 H6. Oke. Dah. Berarti kita menjelaskan rumus molekul ion. Ada yang nggak paham? Sudah paham. Oke. Baiklah,
sekian video diskusi pembelajaran dari kami. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.